Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan ustazah semua, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan penjelasan dari juknis yang sudah kita terbitkan untuk fasi ke-7 dari Batko LPG Kecamatan Kartasura, karena masih banyak ternyata yang agak kebingungan dengan juknis yang sudah kita terbitkan. Baik, yang pertama tentang ketentuan umum peserta. Ini yang banyak ditanyakan. Yang pertama adalah peserta lomba adalah santri TKQ, santri TPQ, dan santri TQA di Kecamatan Kartasura. Jadi untuk fasi itu ada 3 tingkatan, ada tingkat TK, ada tingkat TPA atau SD, kemudian ada tingkat TQA atau anak-anak SMP. Jadi pada fasi ke-7 ini kita menyelenggarakan lomba pada 3 level TK, level SD, dan level SMP, atau dalam lembaga Qur'annya disingkat dengan TKQ, TPQ, dan TQA. Kemudian poin berikutnya, peserta boleh merangkap maksimal 2 cabang lomba, baik pada tingkat kategori yang sama maupun yang berbeda, selama persyaratan usia terpenuhi dengan mempertimbangkan risiko gugur. Jadi kalau ada satu anak kemudian dia ikut di 2 lomba, baik tingkatannya sama atau tingkatan berbeda, diperbolehkan asal ketentuan usia terpenuhi. Misalkan ada anak usia TK tapi dia mampu untuk bertanding melomba di tingkat TPA, diperbolehkan. Jadi di TK juga ikut, kemudian di TPQ juga ikut, diperbolehkan. Tapi kalau anak usia SD kemudian ikut di lomba TK, itu nggak boleh. Atau di level yang sama, misalkan di level TPQ dia ikut lomba adzan dan iqomah, juga ikut lomba tartil, itu boleh. Maksimal 2 cabang lomba dengan ketentuan resiko gugur ketika saat dipanggil untuk maju ternyata dia masih sibuk di lomba yang lain, kemudian tidak bisa memenuhi panggilan dari panitia, maka dia dinyatakan gugur karena tidak bisa tampil. Itu resikonya. Kemudian persyaratan yang ketiga, peserta lomba belum pernah menjadi juara 1 pada fasi kecamatan sebelumnya pada jenjang unit dan bidang lomba yang sama. Misalkan dulu pernah jadi juara 1 fasi tingkat kecamatan untuk lomba tartil, maka tidak diperbolehkan ikut lagi. Tapi kalau di lomba yang lain diperbolehkan. Dulu juara 1 lomba tartil, kemudian sekarang ikut adzan atau iqomah, maka diperbolehkan. Kemudian yang keempat terkait dengan usia. Ada ketentuan yang cukup ketat di usia, karena ini merujuk pada fasi tingkat nasional dan juga fasi tingkat provinsi. Jadi kita tidak ingin juara yang sudah kita seleksi di tingkat kecamatan juara 1 tapi tidak bisa maju di tingkat kabupaten karena terpentok di usia. Jadi mohon para ustadz dan ustadzah tertib untuk di sini. Yang pertama, untuk TKQ itu usia maksimal 7 tahun pada tanggal 1 Juli 2024. Bagaimana cara menghitungnya? Di sini sudah kita kasih keterangan. Lebih simpelnya adalah anak yang lahir setelah tanggal 2 Juli. Jadi tanggal 2 Juli, tanggal 3 Juli, tanggal 4 dan seterusnya. Kalau tanggal lahir di 1 Juli, maka dia sudah tidak bisa masuk. Begitu. Kemudian setelah tanggal 2 Juli tahun 2017. Kemudian santri TPQ itu usia maksimal 12 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Jadi kalau dihitung lahir setelah tanggal 2 Juli tahun 2012.
Kemudian untuk santri TKA atau yang tingkat SMP usia maksimal 15 tahun pada 1 Juli tahun 2024. Lahir setelah 2 Juli tahun 2009. Kemudian semua itu terkait dengan usia nanti kita akan cross check langsung di akte kelahiran atau KK atau ijazah yang harus dilampirkan saat daftar ulang, atau sudah bisa didahulukan. Jadi sebelum di hari H harusnya didahulukan sehingga tidak membuat kecewa anak. Kemudian ada pelaturan juga bahwa ini sanksi-sanksi. Poin yang ketiga, apabila telah terlanjur menjadi juara dan ternyata diketahui bahwa usianya melebihi dari usia yang telah ditentukan, maka dia akan didiskualifikasi. Kemudian yang jadi juara adalah peringkat setelahnya yang usianya memenuhi. Jadi misalkan kalau peringkat 1 usianya tidak memenuhi, atau ada miss atau ada ketidaran dalam mengecek akte sehingga dia menjadi juara 1, kemudian didiskualifikasi, berarti yang naik juara 1 dan juara 2. Kalau juara 2 ternyata sama, maka juara 3 dan seterusnya. Itu terkait dengan sanksi-sanksi. Yang lain saya skip ya. Ini untuk jenis lombanya. Untuk tingkat TK, tidak tartil, azan iqomah, mewarnai dan peragaan sholat. Untuk tingkat TPA ada tartil, ada azan dan iqomah, kemudian cerdas cermat, menggambar, ceramah bahasa Indonesia. Untuk tahfidz, untuk TKA, untuk tingkat SMP ada lomba tahfidz juz amma, ada kisah islami, kaligrafi, dan ceramah bahasa Indonesia. Begitu untuk ketentuan umum peserta. Sekarang kita akan detailkan satu persatu dari ketentuan lomba di masing-masing cabang lomba. Yang pertama, untuk lomba tartil, peserta adalah santri TKG terdiri dari 1 putra dan 1 putri. Demikian juga santri TPG 1 putra dan 1 putri. Dari sini kita bisa pahami bahwa panitia hanya membolehkan 1 lembaga itu mengirim 1 peserta untuk di masing-masing kategori. Jadi kalau di putra hanya boleh ngirim 1 putra, kalau di putri berarti hanya boleh mengirim 1 putri untuk di lomba tartil dan lomba yang sejenis dengan itu. Kemudian materi lomba untuk TKG membaca ayat antara juz 1 dan sampai dengan 10. Kemudian untuk TPG juz 11 sampai 20. Makroknya insya Allah kita akan berikan nanti ketika technical meeting. Kemudian yang dinilai, aspek penilaiannya ada 3 aspek penilaian, ada tajwid, ada fasohah dan adab, kemudian ada bidang suara dan irama. Ustaz perhatikan untuk ini range nilainya. Range nilainya bahwa tajwid itu nilainya bisa maksimal sampai 45, nilai minimalnya 20. Kemudian untuk fasohah dia nilai maksimal bisa 35, minimalnya ini enggak ketulis, ini 20. Kemudian bidang suara dan irama itu sebagus apapun hanya bisa mendapatkan nilai maksimal 20 dan nilai minimalnya 10. Dari sini kita bisa lihat bahwa poin tertinggi adalah di tajwid dan fasohah. Jadi fokus para ustadz dan ustadzah fokus di situ. Masalah irama, masalah suara itu mendapatkan porsi yang cukup tidak signifikan. Sebagus apapun di suara dan irama dia hanya maksimal menyumbang nilai maksimal 20. Begitu. Itu untuk penilaian. Kesalahan bisa dibaca sendiri.
Kemudian yang kedua adalah adzan dan iqamah. Untuk pesertanya adzan dan iqamah santri TKQ putra, 1 putra. Untuk TPQ juga 1 putri. Jadi kembali saya tegaskan, di masing-masing cabang lomba itu hanya boleh mengirimkan 1 peserta di masing-masing kategori. Kalau di tartil itu ada putra dan putri, kalau adzan dan iqamah hanya ada putra. Kemudian materi pokoknya adalah lafaz adzan dan iqamah. Kemudian materi tambahannya adalah doa sesudah adzan dan dibaca dengan dikeraskan. Karena ini di perlombaan, jadi tidak atau berdoa tidak dikeraskan tidak bisa dinilai oleh dewan juri, sehingga harus dikeraskan. Untuk aspek penilaiannya mirip dengan tartil. Tingkatan paling tinggi adalah fasohah, bagaimana mengucapkan lafaz adzan dengan benar. Kemudian bidang laku dan suara cukup besar, karena memang adzan itu identik dengan suara yang bagus, maka dia bisa sampai 35. Kemudian ada adab dan kerapian, nilainya sampai 20. Kemudian yang ketiga, lomba peragaan sholat. Pesertanya adalah santri TKQ, terdiri dari 1 putra dan 1 putri. Ada 2 kategori putra, kategori putri. Masing-masing hanya boleh mengirimkan 1 peserta, dan ini ada di tingkat TK. Kemudian materinya adalah memperagakan sholat subuh 2 rakaat. Kemudian bacaan yang dipakai adalah sesuai dengan kurikulum yang diajarkan di TKQ masing-masing. Jadi bisa jadi ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Kita sangat terbuka, kita memang belum menurunkan kurikulum resminya dengan berbagai macam pertimbangan, sehingga sesuai dengan yang diajarkan di lembaga masing-masing. Kemudian tanpa zikir dan doa, jadi selesai salam selesai. Kemudian teknik lombanya adalah rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Qadar. Kemudian rakaat kedua membaca surat Al-Fil setelah Al-Fatihah. Kemudian bacaan sholat semua dijaharkan. Karena harus dinilai oleh dewan juri. Kemudian aspek penilaiannya, yang pertama tentang qauliyah, bacaan, nilai maksimal 40, nilai minimal 20. Kemudian fi'liyah, gerakan sholatnya, nilai maksimal 40, nilai minimal 20. Kemudian dari pakaian itu dinilai juga, dan nilai maksimal 20, nilai minimalnya 10. Dan yang keempat adalah lomba cerdas cermat Al-Quran. Perhatikan di sini pesertanya adalah santri TPQ secara beregu. Jadi hanya 1 TPQ, 1 lembaga hanya mengirimkan 1 grup yang terdiri dari 3 orang, boleh putra semua, boleh putri semua, atau campuran. Jadi kalau yang di lomba yang ada putra putri, di CCA itu tidak ada putra putri karena sifatnya beregu. Kemudian materi yang dipakai untuk lomba adalah Al-Quran, ilmu tajwid, hafalan bacaan sholat, doa harian, adab dan adab-adabnya, surat pendek serta ayat pilihan, dan pengetahuan keislaman atau dinul Islam. Mekanisme lombanya untuk CCA, yang pertama ada 3 tahap, ada seleksi tahap 1, seleksi tahap 2, dan seleksi tahap atau babak final. Untuk seleksi tahap 1 dan 2 dilakukan secara tertulis sampai diambil 10 besar. Di seleksi tahap pertama, kalau nggak 10 besar, 15 besar. Kemudian seleksi tahap kedua sampai diambil untuk yang maju di babak final. Kemudian ketika babak final, maka perlombaan tidak tertulis tapi secara lisan, dengan pertanyaan-pertanyaan, ada pertanyaan wajib, ada pertanyaan rebutan, dan sejenisnya.
Ini sistem penilaian bisa dibaca sendiri, insyaallah bisa dipahami itu. Kemudian yang kelima, lomba mewarnai gambar. Pesertanya adalah santri TKG yang terdiri dari 1 putra 1 putri. Satu lembaga bisa mengirim 1 putra dan 1 putri, itu maksimal. Kemudian waktunya 90 menit. Kemudian alat mewarnai disiapkan oleh masing-masing peserta atau masing-masing lembaga. Panitia hanya menyediakan sketsa gambar untuk diwarnai dan medianya seluas A4 karena anak-anak jadi nggak terlalu besar, A4. Kemudian temanya pergi mengaji. Kemudian aspek penilaiannya adalah tentang pemilihan warna, tata warna, kekayaan warna, kekayaan imajinasi, kebersihan dan kehalusan. Kemudian yang keenam adalah lomba menggambar. Menggambar pesertanya adalah santri TPQ, terdiri dari 1 putra dan 1 putri. Satu lembaga mengirimkan 1 putra dan 1 putri. Kemudian waktunya 120 menit. Alat gambar disediakan oleh peserta masing-masing. Kemudian panitia hanya menyediakan kertas gambar dan ukurannya lebih luas daripada mewarnai, ukurannya A3. Kemudian materinya indahnya silaturahmi. Kemudian aspek penilaiannya ini yang pertama adalah kesesuaian gambar dengan tema. Nilainya 10 paling maksimal. Kemudian artistik dari gambar, kemudian kelengkapan imajinasi, pemilihan warna, kekayaan imajinasi, kebersihan dan kehalusan. Kemudian yang ketujuh, lomba yang ketujuh adalah ceramah Islam, ceramah agama Islam bahasa Indonesia. Pesertanya adalah yang pertama untuk tingkat TPQ ada 1 putra 1 putri. Kemudian tingkat TQA sama 1 putra 1 putri. Kemudian materinya, tema yang diangkat yang untuk TPQ adalah anak Islam mengabdi untuk negeri. Kemudian untuk TQA temanya generasi Qurani menyongsong Indonesia bangkit. Ketentuan yang lain, ceramah atau boleh dengan bahasa yang lain, pidato dan sebagainya. Tapi kalau di sini kita pakai bahasa yang lebih umum, ceramah bahasa Indonesia. Ceramah tanpa menggunakan teks, jadi tidak membawa teks. Kemudian waktu ceramah 10-15 menit. Kemudian ketentuan yang lain, materi ceramah, ceramah harus dilengkapi dengan ayat Quran dan atau hadis. Jadi ayat Quran dan atau hadis, ini kurang, dan atau hadis. Kemudian materi penilaiannya adalah yang pertama tentang bobot uraian dan cakupan, kemudian sistematika uraian, kemudian ungkapan bahasa, kemudian gaya bahasa. Kemudian dalilnya kita juga nilai kebenaran ketika membaca dalil, baik ayat maupun hadis, kebenaran dalam menerjemahkan, kemudian kesesuaian dalil dengan topik dan uraian. Kemudian untuk retorikanya, bagaimana vokalnya, bagaimana intonasinya, bagaimana ekspresi ketika menyampaikan, dan adab ketika ceramah. Semua itu kita turunkan menjadi 3 poin besar. Yang pertama adalah tentang isi dan bahasa. Poinnya cukup tinggi, ada 40 poin ketika materi yang disampaikan bagus, sesuai dengan tema. Kemudian dalil, poin besarnya maksimal 25, minimal 20. Jadi dalil itu tidak begitu signifikan, karena hanya terpaut antara nilai minimal dan maksimal itu cuma 5 poin. Kemudian retorika atau metode penyampaian, kalau ini range-nya besar, maksimal 35, minimal 10. Jadi kalau retorika menyampaikannya nggak bagus, dia bisa turun sampai nilai 10. Tapi kalau dia bagus, dia sampai nilainya 30
Kemudian yang kedelapan adalah lomba kaligrafi. Lomba kaligrafi pesertanya adalah santri TKA. Jadi santri TKA berarti santri maksimal usia 15 tahun. Kalau di bawah 15 tahun boleh. Santri TKA terdiri dari 1 putra dan 1 putri. Kemudian materinya adalah atau penilaian yang pertama, jenis tulisan adalah khat thulus. Kemudian jenis kaligrafi hiasan mushaf. Kemudian yang ketiga, kita kasih kelonggaran peserta boleh menggunakan mal untuk hiasan. Kemudian ini ada materi-materinya. Yang digambar adalah ada surat Al-Qamar ayat 17 dan 18. Kemudian surat Al-Alaq 1-5, boleh milih ya ini ya, tidak harus semua. Kemudian surat Ar-Rahman ayat 14-16. Tidak harus ditulis semuanya, 1 ayat cukup. Kemudian hadisnya tentang keutamaan orang yang membaca Quran. Ya, sudah kita siapkan, kita sampaikan teksnya seperti itu untuk hadis ketika memilih hadis. Kemudian alokasi waktunya 180 menit. Kemudian peralatan kaligrafi masing-masing peserta yang menyiapkan sendiri. Kertas dari panitia ukurannya A3. Materi atau kriteria penilaian, aspek penilaian yang pertama adalah ketepatan kaidah tulisan. Kemudian kebersihan dan keindahan penulisan dan keserasian warna dan ornamen atau hiasan. Itu untuk lomba kaligrafi. Kemudian yang ke-9, lomba kisah Islami. Pesertanya adalah santri TKA, 1 putra 1 putri. Ketentuan materi, tema yang dicerita tentang pembentukan akidah akhlak yang mengacu pada ayat Al-Quran dan atau hadis sebagai rujukan utama. Bisa dibaca sendiri. Ini yang kedua, dalam menyampaikan cerita diperkenankan membawa alat peraga. Misal mau cerita tentang kisah sahabat Uwais Al-Qarni misalkan, boleh bawa patung sapi, bukan patung ya, boleh membawa boneka sapi, itu boleh, dan seterusnya. Kemudian setiap peserta wajib menyerahkan naskah kisah Islami kepada Dewan Juri, diketik rapi dengan menyebutkan identitas pengarangnya. Jadi boleh pakai pengarang yang lain atau boleh mengarang cerita sendiri, membuat alur cerita sendiri tapi ditulis siapa yang membuat. Kemudian durasi waktu maksimal antara 10-15 menit. Aspek penilaian untuk lomba cerita tentang isi cerita, kemudian pengembangan imajinasinya dan retorika cara penyampaiannya. Masing-masing poinnya sudah ada. Isi cerita itu menempati paling tinggi, dia sampai bisa 40. Kemudian imajinasinya maksimal nilainya 25. Retorika atau penyampaian materi maksimal 35. Terakhir, lomba tahfidz juz amma. Pesertanya adalah santri TKA, 1 putra dan 1 putri. Kemudian teknik lombanya ada sambung cepat, ada sambung ayat, ada sambung surat, ada tebak surat, dan lain-lain. Kemudian setiap peserta akan mendapatkan 10 soal dari beberapa kriteria tadi. Kemudian yang dinilai adalah yang pertama tentang tajwid, bagaimana melafadzkan ayat Quran di juz 30. Kemudian fashohah, kemudian adab. Tentunya selain itu juga ketepatan dalam misalkan sambung ayat, ketepatan dalam menyambung ayat dan seterusnya. Kemudian pasal yang keempat tentang penentuan peserta terbaik. Yang pertama, peserta yang memperoleh jumlah nilai ranking 1, 2, dan 3 adalah peserta terbaik
peringkat 1, 2, 3, juara 1, 2, 3 pada bidang atau cabang lomba yang bersangkutan. Kalau ada kategori putra putri berarti ada juara 1 putra dan juara 1 putri, dan seterusnya. Kalau di CCA berarti tidak ada putra putri, adanya juara 1, 2, dan 3. Kemudian pasal yang ke-12 tentang keputusan akhir Dewan Hakim. Keputusan Dewan Hakim tidak bisa diganggu-gugat dan bersifat tetap selama tidak ada pembuktian yang lain dari pengawas. Jadi selama tidak ada pembuktian tentang kesalahan dari Dewan Hakim, maka itu bersifat tetap dan mengikat. Baik, mungkin itu Ustadz dan Ustadzah sedikit penjelasan sebelum nanti dibedah di technical meeting. Ada tanya jawab dan sebagainya, teman para Ustadz dan Ustadzah bisa menyampaikan nanti di technical meeting. Ini kita buat supaya Ustadz dan Ustadzah bisa lebih awal mempersiapkan untuk menyiapkan santri-santrinya berlatih sesuai dengan juknis yang kita berikan, sehingga harapannya bisa siap dari sekarang dan kita bisa mendapatkan peserta yang terbaik. Jadi juara 1, 2, 3 di masing-masing cabang lomba adalah yang benar-benar yang terbaik. Dan nanti di setiap cabang lomba baik putra atau putri, juara 1 kita akan jadikan kontingen untuk kontingen fasi kecamatan Kartasura untuk kita kirim di fasi tingkat Kabupaten Sukoharjo. Demikian penjelasan dari kami, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi Ustadz dan Ustadzah semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.